Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan berbagai insight maupun informasi menarik bagi Anda semua setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah saham yang sedang hits, yang sedang banyak dibicarakan orang, yaitu anak perusahaan dari BRI yang bernama BRIS atau Bank BRI Syariah Tbk. Jadi untuk weekend ini kita akan mencoba mempelajari sedikit bagaimana BRIS dan satu lagi besok bagaimana Agro. Jadi seperti biasa kami akan mulai dengan mengingatkan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk Anda membeli maupun menjual saham BRIS, bukan. Jadi kami juga tidak bertanggung jawab atas kenaikan maupun penurunan harga saham BRIS maupun Agro. Kami hanya coba berbagi tentang bagaimana keadaan dari BRIS maupun Agro untuk menambah kasanah pengetahuan kita di bidang pasar modal Indonesia yang mengingat begitu banyak emiten yang terus bertambah dan perlu kita tambahkan juga pengetahuan kita. Dan kali ini BRIS atau BRI Syariah, sebelumnya bernama PT Bank Syariah BRI, didirikan dengan nama PT Bank Jasa Harta pada tanggal 3 April 1969. Kantor pusat dari BRI Syariah berlokasi di Jalan Abdul Muiz 2 sampai 4 Jakarta Pusat. Dan berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup dari kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan BRI Syariah sendiri memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, dan 1044 kantor layanan syariah. Dan kalau kita lihat sendiri bahwa saham BRIS yang saat ini naik begitu kencang, lebih karena disebabkan adanya penggabungan antara beberapa bank syariah. Jadi kalau kita lihat saham BRIS sendiri di penutupan hari ini 18 Desember 2020 berada di harga 2.290 dengan total transaksinya adalah 901,63 miliar, cukup jumbo, dengan market capital sebesar 22,68 triliun. Jadi di analisa kali ini kita tidak membahas tentang prospek ya. Jadi kita nggak bilang BRIS itu nanti akan jadi bank syariah terbesar di dunia dan lain sebagainya. Kita tidak berbicara soal itu, kita hanya berbicara soal data-data yang sudah tersaji selama ini. Jadi BRIS sendiri adalah sebuah perusahaan yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia tanggal 9 Mei 2018. Jadi BRIS masih muda, masih baru di pasar modal, jadi bagaimana sepak terjangnya di pasar modal itu belum bisa kita lihat. Karena kami sendiri di carakaya.id lebih prefer atau lebih senang melihat saham yang sudah 5 tahun di pasar modal Indonesia. Dan kalau kita lihat dari kepemilikan sahamnya, memang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi pemilik dari BRIS sebesar 73%, sedangkan DPLK Bank Rakyat Indonesia Saham Syariah memiliki 8,33%. Masyarakat hanya memiliki sedikit, yaitu 20,02%. Lalu kalau kita lihat dari jajaran komisarisnya, jadi komisaris BRIS yang efektif mulai tanggal 5 November 2020, saat ini komisaris utamanya masih kosong dan direktur utamanya adalah Ngatari.
Dan kalau kita lihat sebenarnya dari laporan keuangan atau dari fundamental BRIS sendiri sebenarnya dari tahun 2017 ke 2018 mengalami sedikit penaikan EPS, tapi dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan kinerja. Dan di tahun 2020 ini tiba-tiba EPS BRIS melonjak hampir 3 kali lipat. Apakah ini kenaikan yang wajar atau tidak? Anda silahkan bedah laporan keuangannya lebih lanjut. Tapi kalau apa yang kami lihat bahwa dikala bank-bank lain sangat sulit mempertahankan performanya, BRIS malah naik sampai 3 kali lipat laporan keuangannya. Dan kalaupun kita memakai sistem yang biasa kita pakai untuk valuasi, yaitu EPS kali 10 sebagai penentuan harga wajar atau harga murah, maka seharusnya harga wajar BRIS adalah 260, 26 kali 10. Dan harga BRIS sekarang adalah 2.290. Dan kalau kita lihat sales dari BRIS adalah 3,28 triliun, asetnya 56,1 triliun, liability-nya adalah 50,8 triliun dengan equity sebesar 5,3 triliun, dengan net profitnya 190,58 miliar. Pada posisi harga sekarang, book value per share BRIS yang 545 menjadikan BRIS adalah sebuah saham dengan price to book value ratio 4,2, sedangkan price earning ratio dari BRIS adalah 87,56 kali. Jadi secara valuasi saat ini pun BRIS sudah sangat tinggi. Lalu kalau kita lihat secara profitability-nya, NPM atau net profit margin dari BRIS adalah 5,81, sedangkan return on equity dari BRIS adalah 4,8%. Return on asset BRIS juga adalah 0,45%. Jadi kalau ada yang membanding-bandingkan antara BRIS yang katanya konon akan menjadi BCA, maka kita bisa melihat saat ini EPS BCA, book value-nya memang antara book value BCA dengan book value BRIS saat ini hampir sama, di mana book value BRIS PBV-nya saat ini adalah 4,2 kali, sedangkan BCA saat ini adalah 4,68 kali. Dan PER dari BCA adalah 31,38 kali, sedangkan BRIS sudah lebih mahal dari BCA, yaitu 87,56 kali. Jadi BCA aja sudah kalah mahal dari BRIS. Ini adalah fakta ya, jadi bukan kami bermaksud untuk sengaja memberikan penilaian yang negatif, bukan. Ini fakta, kita melihat datanya supaya kita sama-sama terbuka. Kemudian kalau kita lihat dari kinerja profitability dari BRIS yang net profit marginnya hanya 5,8% dan return on equity-nya 4,8% dengan return on asset hanya 0,4. Kalau kita bandingkan dengan BCA yang nyata-nyata net profit marginnya 30,94%, return on equity-nya 14,92%, return on asset-nya 2,67%. Jadi itu masih mimpi kalau kita bilang BRIS performanya sama dengan BCA, masih mimpi. Ya, yang nggak tahu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi ataupun setelah penggabungan, kita tidak tahu. Kita mesti melihat datanya nanti setelah penggabungan, kalau kita diupdate itu seperti apa. Tapi yang jelas dengan data financial yang tadi, kita melihat bahwa BRIS adalah bank yang baru melantai di pasar modal Indonesia dengan kemampuan mencetak laba yang kecil saat ini ya. Kita katakan saat ini. Dan kalau kita lihat pembagian dividen sendiri, tahun ini BRIS tidak membagikan dividen. Ya, tahun ini BRIS tidak membagikan dividen. Tahun kemarin memang membagikan dividen. Dan kalau kita lihat rentang harganya memang
BRIS dalam 1 bulan terakhir ini bergerak dengan rentang harga dari 1.320 sampai 2.370, dan 2.370 itu adalah harga tertingginya dari awal tahun dan juga harga tertingginya selama ini atau all time high di 2.370. Jadi harganya yang sekarang 2.290 ya sudah sangat tinggi sekali. Satu-satunya mungkin faktor yang membuat BRIS ini menjadi menarik di luar dari faktor penggabungan atau merger adalah investor asing yang masuk ke dalam BRIS dalam 1 bulan terakhir adalah 185,87 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat sekilas memang top net buyer dalam 1 bulan ini adalah broker CC dan broker ZP. Dan demikianlah yang bisa kami paparkan sedikit tentang saham BRIS. Jadi kalau kita mau jujur keadaan saat ini tanpa berbicara berandai-andai prospek ke depan, di mana di depan memang nanti ada penggabungan, kemudian ada right issue, ada ini, ada itu yang kita masih belum tahu. Tapi kalau keadaan saat ini kami menganggap BRIS secara valuasi sudah sangat mahal, secara price atau secara harga pun sudah sangat mahal, sedangkan secara profitability termasuk kecil. Dan tahun 2020 tidak membagikan dividen. Yang baik mungkin ya ada rencana penggabungan bank syariah dan tentu saja adanya investor asing yang masuk dalam jumlah yang cukup lumayan, 185 miliar dalam 1 bulan terakhir. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan tentang BRIS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tanpa bermaksud menggiring opini, kami hanya menyampaikan faktanya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.